kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bihatin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin. Nah, baiklah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah membahas teks prosedur. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita juga masih membahas tentang teks prosedur, yaitu tentang ciri-ciri teks prosedur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sebelumnya di sini saya akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada teks prosedur. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Yang keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Yang kelima, merencanakan penulisan teks prosedur. Yang keenam, menuliskan teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Yang ketujuh, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memerhatikan. Nah, minggu lalu kan sudah saya jelaskan juga apa itu teks prosedur. Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan. Nah, sehingga kita menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur ini yaitu ada 5. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Nah, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Nah, setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Nah, namun ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Nah, teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi, karena menggunakan konjungsi temporal. Nah, yang kedua, di sini yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Nah, yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Nah, teks prosedur ini berisi langkah-langkah yang sistematis dan urut. Nah, setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Nah, yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Nah, di sini teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Nah, informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis. Nah, yaitu juga bukan hayalan dari penulis. Nah, yang kelima,
terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Nah, umumnya ditulis menggunakan angka. Tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, yaitu ada 6. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Nah, di sini itu kata imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Nah, contohnya di sini seperti kata siapkan, hindari, dan panaskan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasa. Nah, di sini kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Nah, misalnya dalam teks prosedur ini dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan. Nah, istilah yang digunakan diantaranya yaitu nutrisi, protein, dan osteoporosis dan lain-lain. Nah, yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, di sini merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, serta bersifat kronologis, misalnya kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif. Nah, di sini kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya seperti kalimat marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Nah, yang kelima yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Nah, di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut. Nah, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk menggunakan alat. Misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, atau 6 siung bawang putih. Nah, selanjutnya yaitu verba material dan tingkah laku. Nah, verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti menghaluskan bumbu, menuangkan santan, atau tindakan lainnya. Untuk verba tingkah laku sendiri adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Nah, baiklah, terima kasih. Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kalian terima. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.